Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah hukum perusahaan dan kepemilikan kelas D1, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi. Pada daring Undram sudah saya share materi hukum perusahaan dan kepemilikan. Mohon kepada Anda sekalian untuk download ya materi yang ada di daring undram.ac.id. Kemudian Anda baca, kemudian Anda simak nanti penjelasan yang sebentar lagi saya akan share ke WA Group. Saudara-saudara sekalian, ya, sebagaimana materi yang sudah saya share di daring Undram, bahwa hukum perusahaan dan kepemilikan ini merupakan sebenarnya dua materi besar, yaitu hukum perusahaan dan kepemilikan. Nah, untuk hukum perusahaan ini nanti saya akan sampaikan materinya ya untuk bahan U1, U2. Kemudian untuk kepemilikannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Saleh untuk materi ujian akhir semester. Saudara-saudara kalian yang saya hormati, berbicara tentang hukum perusahaan dan kepemilikan, kita akan mempelajari beberapa hal ya, sebagaimana dalam silabus ya, bahwa hukum perusahaan ini dan kepemilikan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu pengetahuan dasar hukum perusahaan, mulai dari istilah perusahaan, kemudian pengertian perusahaan, unsur-unsur perusahaan, kewajiban dalam pembukuan sebuah perusahaan, kemudian termasuk juga pembantu-pembantu dalam perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pengertian hukum perusahaan, sumber-sumber hukum perusahaan, kemudian yang B-nya sifat hukum perbuatan mendirikan suatu badan. Ya, ini ada beberapa teori kontraktual dan teori kesemah. Ya. Kemudian nanti pada bagian yang kedua kita akan bicarakan tentang bentuk perusahaan di Indonesia, ya, macam-macam perusahaan. Ya, ada perusahaan perorangan, ada perusahaan partnership, ada yang non badan hukum. Yang partnership ini yang didirikan oleh dua orang ya atau lebih, non badan hukum. Kemudian ada yang berbadan hukum. Kemudian apa perbedaannya di antara yang non badan hukum dengan yang berbadan hukum, termasuk teori-teori di dalam badan hukum tersebut. Nah, ini materi yang kedua nanti ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan non berbadan hukum ya, mana di antaranya? Yang pertama usaha dagang, perserikatan perdata, kemudian ada firma, ada CV, apa pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, cara mendirikannya, kemudian prinsip-prinsipnya ya, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Itu yang perusahaan ya yang non berbadan hukum. Kemudian ada perusahaan ya yang berbadan hukum, di antaranya adalah perseroan terbatas atau PT. Kemudian ada perusahaan negara ya, BUMN, dan ada BUMD ya. Kemudian ada koperasi ya. Kemudian perseroan terbatas itu apa pengertiannya, kemudian penggolongan PT, cara mendirikan, permodalan, alat kelengkapan dalam perseroan terbatas ya, maksudnya struktur organisasinya, terus bagaimana pembubarannya, prinsip-prinsip hukum dalam PT ya, perlindungan hukum, pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas. Nah, itu yang badan usaha yang berbadan hukum, kemudian ada yang perseroan terbatas.
Kemudian ada yang perusahaan kelompok atau holding company, ya pengertiannya, status hukumnya, terjadinya perusahaan kelompok itu seperti apa, kemudian tanggung jawab terhadap pihak ketiga itu seperti apa, ya. Kemudian juga yang terakhir nanti ada merger, konsolidasi dan akuisisi. Ini bagian dari bentuk pengembangan, tapi ini ya pengembangan dari perusahaan, ya. Ketika perusahaan itu mau dikembangkan, biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara, jadi antaranya merger, ya, konsolidasi dan akuisisi. Nah, sementara literatur silakan Anda cari sendiri, ya, baca, cari, boleh menggunakan literatur manapun, asalkan yang menyangkut tentang materi yang kita bahas, ya, perusahaan dan kepahilitan. Terus sekalian, kalau kita lihat, ya, istilah perusahaan ini tidak kita jumpai dia di dalam istilah hukum, ya, tidak kita jumpai di dalam istilah hukum. Ini merupakan istilah ekonomi sebenarnya, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam hukum, ya, khususnya hukum dagang, ya, dimasukkan dalam hukum dagang, ya, khususnya hukum dagang, yaitu perusahaan, ya. Perusahaan itu dalam bahasa asingnya, ya, bedrift, ya. Kemudian perbuatan perusahaan, bedrift handling. Kemudian dimasukkan ke dalam KUHD mengganti istilah pedagang dan perbuatan dagang. Jadi perusahaan itu bedrift, ya, subjeknya, ya, subjek. Kemudian perbuatan perusahaan, aktivitasnya disebut dengan bedrift handling. Kemudian dimasukkan ke dalam KUHD, ya, mengganti istilah pedagang dan perbuatan dagang. Jadi kata kuncinya bahwa perusahaan ini merupakan istilah ekonomi sebenarnya, ya. Tetapi dimasukkan menjadi istilah hukum, khususnya hukum dagang. Kemudian perusahaan menurut undang-undang menyangkut dua segi. Yang pertama, segi aktivitas sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu menjalankan suatu kegiatan, ya, di bidang ekonomi, bedrift, bisnis, ya, dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Jadi berbicara tentang perusahaan pasti kita akan berbicara tentang dua segi. Pertama dari segi aktivitas, yang namanya perusahaan itu merupakan aktivitas menjalankan suatu kegiatan di bidang ekonomi, ya, bedrift, bisnis dengan tujuan mencari keuntungan. Itu yang pengertian pertama, ya, pengertian pertama. Kemudian yang kedua, dari segi organisasi usaha, ya, business organization, ya, atau dari segi subjeknya, ya, bisnis organisasi bisnis itu, ya, ordering atau company, disebut juga badan usaha, ya. Badan usaha ini kan subjek hukum, ya. Nah, selain orang ada subjek hukum lain yaitu badan, ya, badan, ya, termasuk badan usaha yang kita bicarakan ini, yaitu melakukan aktivitas suatu tujuan pokok, ya, untuk keuntungan atau laba. Kemudian badan usaha ini merupakan bentuk hukum, underneming atau company, ya, itu bisa dia bentuk badannya itu berbadan hukum. Ada yang bentuknya yang kedua adalah non badan hukum, ya. Jadi itu segi yang kedua, ya, dari segi organisasi usaha, business organization, ordering company disebut juga badan usaha, melakukan aktivitas satu tujuan pokok, yaitu untuk mencari keuntungan laba, ya. Kemudian badan usaha ini merupakan bentuk hukum, ya, ordering atau company yang bisa dia berbentuk hukum, berbadan hukum, ada yang berbentuk non badan hukum. Nah, nanti saya akan pertemuan yang akan datang saya akan sampaikan yang sejelas-jelasnya tentang mana yang berbadan hukum, mana yang non berbadan hukum. Kemudian dalam KUH Perdata kalau kita lihat adik sekalian, ya, mengatur, ya, yang diatur dalam KUH Perdata itu mengatur perkumpulan orang-orang yang menjalankan perusahaan. Contohnya Perserikatan Perdata misalnya, ya. Itu dalam KUH Perdata kita temukan, ya, pengaturan tentang aktivitas, ya, bisa dalam pengertian aktivitas, bisa dalam pengertian subjek, ya, mengatur perkumpulan orang-orang yang menjalankan perusahaan, ya. Contohnya
pada badan usaha yang bentuknya perserikatan perdata. Kemudian kalau di dalam KUHD, ya, dalam KUHD mengatur tentang firma, ya, FA itu firma, kemudian mengatur tentang CP, mengatur tentang NV, ya, NV Namlus Menopskap. Kalau sekarang itu PT dia, karena sudah ada undang-undang PT, maka peraturan yang mengatur tentang PT atau NV yang ada di KUHD itu tidak berlaku karena sudah ada undang-undang khususnya Lex Spesialis, Derogat Lex Generalis, undang-undang atau ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jadi NP ini merupakan dalam KUHD itu diatur dia, tapi bersifat umum dia. Tetapi ketika sudah ada undang-undang baru tentang perseroan terbatas, maka ketentuan tentang perseroan terbatas atau NV, ya, Namlus Penotskap yang dalam KUHD itu tentunya sesuai dengan asas hukum, maka tidak berlaku lagi. Kemudian dalam KUH Perdata dan KUHD, ya, pengaturan menyangkut perusahaan masih sederhana, ya. Jadi masih sederhana karena ia bersifat umum dia, ya. Aktivitas mencari keuntungan, untung atau laba, orang-orang yang terlibat di dalamnya, hak dan kewajiban para pihak di dalamnya. Jadi kalau kita lihat karena ketentuannya umum dalam KUH Perdata dan KUHD ini, ya, pengaturan tentang perusahaan ini masih sangat sederhana, masih sangat minim lah, ya. Sehingga perlu pengaturan di luar KUH Perdata dan di luar KUHD, ya, secara khusus, ya, seperti sudah dibuatnya undang-undang perseroan terbatas misalnya, ya, ini mengatur secara khusus, tidak lagi sederhana tetapi sudah komplit, ya, sudah lengkap seperti itu. Nah, itu, ya, adik-adik sekalian. Kemudian perusahaan, ya, lebih dari itu berperan penting, ya, dalam pengembangan suatu negara. Eksistensi dari perusahaan ini baik kalau kita lihat dari segi aktivitas maupun dari segi organisasinya, kelembagaannya, dari segi company-nya, sangat berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Kita saksikan banyak sekali, ya, kalau kita lihat tenaga kerja, ya, tenaga kerja yang tidak bisa terserap di sektor formal, artinya di sektor pemerintahan. Sehingga yang membantu pemerintah, membantu negara dalam menyerap tenaga kerja ini adalah, ya, sektor non formal ini, perusahaan ini, ya, yang banyak menyerap tenaga kerja. Nah, karena itu yang pertama perannya adalah dalam pembangunan suatu negara adalah di bidang ketenagakerjaan, mampu menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, luas seperti itu, baik perusahaan yang didirikan oleh swasta murni maupun perusahaan yang didirikan oleh pemerintah, ya, atau BUMN, ya, maupun BUMD. Kemudian yang kedua, peranannya adalah pemasukan negara. Ini ada di samping dari sektor pajak misalnya, ya. Ini tidak sedikit perusahaan ini menyumbang pemasukan ke negara ini, ya, ke kas negara, ke APBN, ya, baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk penghasilan yang lain seperti itu, ya, sehingga ini sebagai salah satu, ya, bidang, ya, dari segi, ya, pemasukan negara selain dari apa yang sudah rutin seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam kerangka untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi keberadaan perusahaan ini, ya, sangat penting peranannya dalam pembangunan negara, terutama salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat dapat sejahtera, ya, dengan keberadaan, ya, dengan adanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, tanggung jawab sosial, ya. Jadi perusahaan ini punya tanggung jawab sosial, ya, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, ya. Demikian juga tanggung jawab lingkungan, ya, terhadap masyarakat sekitar. Jadi perusahaan ini sangat berperan, ya, dalam hal kerja, pemasukan negara, kemudian kesejahteraan masyarakat, kemudian tanggung jawab sosial, lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Jadi ini yang membantu pemerintah sebenarnya, ya, untuk mengentaskanlah
mengentaskan baik itu kemiskinan maupun dari segi sumber daya manusia, ya, peningkatan sumber daya manusia lewat tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima, pengembangan usaha, ya, pengembangan usaha. Jadi peran penting dari perusahaan ini, ya, dalam pembangunan suatu negara adalah dalam kerangka untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha perusahaan itu kalau sudah besar, biasanya perusahaan itu akan mengembangkan dirinya atau ekspansi dia ke daerah lain, tentunya baik dengan cara mendirikan perusahaan baru. Kalau tidak mendirikan perusahaan baru, dia merger caranya, ya, bergabung, atau konsolidasi caranya, sama juga bergabung, dan atau akuisisi dengan cara pengambil alihan, ya, pemilikan saham maupun aset dari sebuah perusahaan, atau melalui proses kepailitan misalnya, ya, proses kepailitan. Nanti tentang kepailitan ini Pak Haji Saleh yang akan menjelaskan kepada saudara. Kemudian dan lain-lain yang belum diatur, ya, di dalam aturan yang ada. Nah, itu peranan penting dari perusahaan. Oleh karena itu maka perusahaan, ya, menjadi salah satu objek, ya, pengaturan hukum di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ya, memang sejak dulu memang eksistensi dari perusahaan ini sudah ada dan memberikan peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara, ya, tadi bidang tenaga kerja, kemudian kontribusinya terhadap keuangan negara, ya, ke kas negara, termasuk pengembangan tadi, ya, dari dulu, ya, sejak zaman, ya, kolonial hingga sekarang, ya, perusahaan ini sudah ada dan sudah ada peraturan yang menyangkut tentang perusahaan. Oleh karena itu, kenapa dia harus diatur? Ya, karena berbagai hal harus dilindungi, ya. Kenapa? Sejak dulu, ya, zaman kolonial sampai sekarang itu terdapat peraturan, ya, karena berbagai hal harus dilindungi, ya, baik kepentingan dari perusahaan yang bersangkutan maupun kepentingan masyarakat, ya, yang terdampak. Oleh karena itu maka harus diberikan rambu-rambu pengaturan dia terhadap eksistensi atau keberadaan dari perusahaan ini, dan dijamin pemenuhannya, ya. Jadi berbagai hal harus dilindungi, ya, dengan peraturan di bidang perusahaan itu, dan dijamin pemenuhannya. Jangan sampai dengan keberadaan perusahaan ini justru untuk menjajah, misalnya seperti zaman kolonial, VOC misalnya, ya. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi harus dilindungi kepentingan semua pihak, baik perusahaan, baik negara, ya, kontribusinya terhadap negara, termasuk terhadap dampaknya terhadap masyarakat sekitar, masyarakat bawah, ya, masyarakat kecil. Sehingga itu harus dijamin pemenuhannya. Sehingga ketika terdampak oleh perusahaan ini, maka ada undang-undang yang mewajibkan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan ganti rugi misalnya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kalian, kalau kita lihat dalam KUHD, itu kembali ke KUHD, ya, sebelum dicabut, ya, dalam KUHD dikenal istilah pedagang, ya. Jadi sebelum dicabut, ya, pasal 2, pasal 5 sampai pasal 5 KUHD itu dikenal istilah pedagang dan perbuatan dagang atau perniagaan, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 2 KUHD misalnya, pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan didefinisikan sebagai perbuatan pembelian atas barang-barang gerak, ya. Pasal 2 itu, pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan didefinisikan sebagai perbuatan pembelian atas barang-barang bergerak. Nah, itu dalam KUHD, ya. Jadi yang dikenal adalah pedagang dan perbuatan dagang, ya. Kemudian pasal 2 sampai pasal 5 ini dicabut, ya, pada tahun 1938 berdasarkan Stablas 1938 nomor 276 tanggal 17 Juli 1938, ya. Karena yang dikenal di dalam di dalam KUHD-nya pedagang dan perbuatan dagang, ya. Sementara yang namanya pedagang itu
menjalankan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Kemudian perbuatan perniagaan ini diartikan sebagai perbuatan pembelian atas barang-barang bergerak. Hanya membeli barang bergerak saja. Pengertian perniagaan, ya, orang namanya berusaha itu dalam pengaturan yang lama, yaitu orang yang membeli saja dan membeli barang-barang bergerak saja. Ya, padahal sekarang ini kan tidak hanya membeli, orang tidak hanya membeli yang namanya berusaha, tetapi juga termasuk menjualnya, kan? Ya, jadi tidak hanya melakukan pembelian atas barang-barang bergerak. Jadi barang-barang bergerak ini barang yang barang-barang yang menurut hukum benda, bagaimana yang sudah kita pelajari, ya, barang-barang yang dilihat dari 4 hal, ya. Pertama dari segi bezitnya, ya, kepemilikannya, ya, itu kalau barang bergerak itu kan siapa yang dalam asas hukum perdata, khususnya hukum benda, dikatakan bahwa siapa yang menguasai, ya, secara fisik, siapa yang menguasai secara fisik, misalnya menguasai kacamata ini secara fisik, maka dialah sebagai pemiliknya yang sah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Itu asasnya, gitu loh, ya. Benda bergerak itu seperti itu. Kemudian yang kedua, penyerahannya dilakukan dari tangan ke tangan, ya. Lepring penyerahannya dilakukan dari tangan ke tangan. Artinya ketika benda bergerak ini, ya, mau dijual, maka penyerahannya cukup dari tangan ke tangan, ya. Ketika dia sudah dibeli, diserahkan oleh penjualnya, kemudian diterima oleh pembelinya, kemudian dibayar biaya penjualannya, maka ya sudah beralih dia kepemilikan itu, seperti itu. Gampang dia kalau yang benda bergerak atau barang bergerak, ya. Kemudian yang ketiga, ya, cara membedakan barang atau benda bergerak dengan tidak bergerak itu, yang ketiga adalah dari segi pembebanannya, ya. Dari segi pembebanannya, bearing-nya, ya, dibebankan dengan jaminan gade, ya. Jadi kalau benda bergerak itu gade, ya, kalau kita jadikan sebagai objek jaminan, maka objek jaminan gade atau fidusia, ya, ya. Jadi karena benda bergerak. Kemudian yang terakhir, ya, untuk membedakan benda bergerak dan benda tetap itu, yang terakhir adalah dari segi daluarsa, ya, daluarsa. Kalau benda bergerak itu tidak dikenal daluarsa, ya. Ini misalnya, ya, kacamata ini, ya, sesuai dengan asasnya bahwa tidak dikenal namanya daluarsa. Kapanpun, sampai kapanpun ini bisa diklaim oleh pihak yang merasa dia memiliki, ya, sepanjang mampu dibuktikan. Tapi, ya, besok lagi 100 tahun mau berakhir dunia ini misalnya, kemudian diakui sebagai pemiliknya oleh yang bersangkutan tapi dapat dibuktikan, maka dia akan gugur, ya, penguasaan oleh orang yang menguasai, ya, sehingga akan berpindah dia kepada pihak yang tadi mengklaim dia yang punya, tapi harus dibuktikan di depan hukum, seperti itu. Namun kalau yang benda benda tetap, ya, benda tetap misalnya tanah, ya, bangunan, itu mengenal adanya daluarsa. Kalau tanah, kalau tidak salah dalam undang-undang agraria itu 30 tahun, ya, 30 tahun dikuasai secara terus-menerus oleh orang yang menguasai fisiknya, kemudian tidak ada yang komplain misalnya selama itu, maka dia akan kemudian ada pemiliknya mengaku dia yang punya, karena setelah 30 tahun maka gugur, ya, klaim itu, ya, karena ada daluarsa dia kalau benda tetap. Nah itu, ya, jadi perbuatan peniagaan adalah perbuatan pembelian atas barang-barang bergerak. Jadi tidak hanya itu, sekarang dalam perkembangannya dari sekalian,
orang melakukan kegiatan usaha, perusahaan itu kan tidak hanya melakukan pembelian, ya, tetapi termasuk juga melakukan menjual, ya, barang-barang tetap. Ya, sekarang kita lihat properti, misalnya tanah dijual, kemudian pesawat, ya, kategorinya kan benda tetap. Kemudian kapal laut yang bobot beratnya itu 3.000 meter kubik kalau tidak salah, nanti dicek lagi, itu dikategorikan sebagai benda tetap, dia bukan benda bergerak, ya. Sehingga ketika dipertahankan pasal 2 sampai pasal 5 ini ya tidak masuk, tidak ada aturannya gitu, bukan masuk objek yang itu gitu loh. Karena kalau pasal 2 ini yang diatur adalah perbuatan perniagaan, yaitu pembelian atas barang-barang bergerak saja, sehingga sangat tidak relevan lagi gitu loh. Sehingga dilakukan dihapus dia, ya, pada tahun 1938 dengan Statblad nomor 276, ya, tanggal 17 Juli 1938. Kemudian dengan dicabutnya pasal 2 sampai pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini, maka muncul istilah perusahaan, ya, dalam KUHD. Dan ini dapat ditemui dalam pasal 6. Nanti mohon dibuka nanti KUHD-nya, ya, dibuka pasal 6 itu, ya, yang pada intinya mengatur tentang setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat pembukuan. Jadi setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib melakukan pembukuan, wajib membuat pembukuan. Nah, sudah ada muncul di pasal 6 itu. Sebelumnya tidak ada pasal 6 itu, tapi karena sudah dihapus pasal 2 sampai pasal 5 itu, sehingga muncul pasal 6. Jadi pasal yang ada pasal 1, ya. Tetap dia. Pasal 2 sampai pasal 5 ini sudah dihapus dia. Kemudian muncul pasal 6, yaitu setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat pembukuan, seperti itu, ya. Jadi setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat pembukuan. Itu intinya pasal 6 itu. Nanti redaksi yang lebih pas nanti mohon Anda baca lagi, ya. Jadi pasal 2 sampai pasal 5 ini dihapus, ya, adik-adik sekalian. Pertanyaannya, apa alasan penghapusan atau pencabutannya? Pertama, alasannya pada waktu itu adalah pengertian barang, objek perdagangan, mencakup juga benda tetap. Ya, jadi memang kalau tetap dipertahankan pasal 2 sampai pasal 5 ini, karena yang diatur hanya benda bergerak saja, jadi tidak masuk dia menjadi objek kegiatan perdagangan, ya, objek kegiatan perusahaan, ya, kalau dia masih dipertahankan pasal 2 sampai pasal 5. Sehingga pengertian barang, objek perdagangan mencakup juga benda tetap. Jadi termasuk juga benda tetap. Orang jual properti sekarang kan, rumah itu coba berkembang. Orang jual hotel, orang jual tanah, orang jual rumah sekarang ini, ya, itu menjadi kegiatan perusahaan itu, ya. Kegiatan perusahaan. Nah, kalau masih pasal 2, pasal 5 sampai pasal 5 ini, ya, tidak masuk dia di sini gitu loh, ya. Sehingga bisa dikatakan terjadi kekosongan hukum, ya, seperti itu. Sehingga kalau terjadi kekosongan hukum menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kehidupan hukum ini, seperti itu, sehingga dihapus, ya, dicabut. Kemudian yang kedua, perbuatan perniagaan termasuk juga perbuatan menjual, ya, perbuatan perniagaan termasuk juga perbuatan menjual. Jadi yang namanya orang melakukan perniagaan, orang melakukan kegiatan perusahaan, ya, termasuk juga perbuatan menjual. Tapi kalau pasal 2, pasal 5 itu hanya perbuatan membeli saja, ya, tidak termasuk menjual, ya. Oleh karena itu maka sangat tidak relevan lagi, ya, pasal 2 sampai pasal 5 ini, sehingga karena perbuatan perniagaan termasuk juga perbuatan menjual, kan. Jual beli itu biasa dilakukan oleh perusahaan, ya. Jual beli itu merupakan kegiatan pokoknya, ya, kegiatan pokoknya. Kemudian yang ketiga, ya, alasan dicabut bila timbul perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang, sulit untuk menentukan hukum apa yang berlaku, ya. Jadi ketika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang, karena subjeknya berbeda, ya, subjeknya lain, sulit untuk menentukan hukum apa yang berlaku, ya, karena tadi
ya, ketidakpastian aturan itu menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian, sehingga harus dia clear, dia dari segi normanya harus clear, ya diatur dulu, kan tak bisa dilakukan penyelesaian nanti kalau normanya tidak ada, kan harus ada norma ya. Oleh karena itu maka istilah pedagang tadi sebagaimana yang saya ungkapkan diganti dengan istilah perusahaan. Jadi istilah pedagang diganti dengan istilah perusahaan. Hanya saja saudara sekalian, tidak ada rumusan apa yang dimaksud dengan perusahaan di dalam KUHD. Ya, pengertian perusahaan itu tidak ada dalam KUHD, hanya di pasal 6 itu setiap namanya orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan melakukan pembukuan katanya. Tapi pengertian perusahaan sendiri tidak tidak disebutkan, tidak diberikan definisi seperti itu. Ya, hanya saja rumusan perusahaan dijabarkan dalam penjelasan undang-undang ya, memori pantauleting dan pendapat para ahli hukum. Nah, pertanyaannya dari sekalian, ya, mengapa ya di dalam baik dalam KUHD maupun dalam aturan yang lain, ya, khususnya dalam KUHD tidak diberikan definisi apa itu perusahaan. Nah, ini mohon Anda jawab dia ini, ya, kenapa kira-kira ya tidak diberikan definisi gitu loh ya, perusahaan. Misalnya, apa itu perusahaan di dalam KUHD? Kenapa? Ini pertanyaan besar bagi Anda, mohon Anda jawab nanti di rumah ya. Apa itu perusahaan? Kenapa dia tidak didefinisikan? Kira-kira apa logikanya? Ya, apa logika hukum yang dibangun oleh pembuat undang-undang itu sehingga istilah perusahaan itu tidak diberikan definisi ya. Tidak diberikan definisi, malah diserahkan kepada para ahli ya, kepada kita untuk memberikan definisi sendiri seperti itu. Kira-kira apa maksudnya ya? Mohon nanti diberikan penjelasan, Anda jawab ya, mohon Anda kirim videonya ke saya, kenapa kira-kira perusahaan itu istilah perusahaan itu tidak diberikan definisi dalam KUHD. Apa maksudnya kira-kira Adik sekalian? Mohon Anda berikan jawaban lewat video ya, mohon dikirim nanti ke WA Group. Nah, kemudian saudara sekalian, ada beberapa pengertian memang perusahaan ya. Menurut memori pantauleting misalnya, perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang tidak terputus-putus, terang-terangan, serta dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang pendapat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Menteri Kehakiman Negara Belanda, ya, suatu aktivitas baru disebut sebagai perusahaan ya apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tak terputus-putus dan terang-terangan, terbuka serta dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi diri sendiri bersama dengan mitra usahanya. Itu yang kedua, pendapat yang kedua tentang apa itu perusahaan. Kemudian melengkap keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian perdagangan. Ini pendapat melengkap. Kemudian pendapatnya Polak, perusahaan mempunyai dua ciri, yaitu adanya perhitungan tentang laba rugi dan dilakukan pembukuan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Itu pendapat pengertian perusahaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82. Kemudian pendapat Profesor Dr. Adi Sulistiono merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan perdagangan barang jasa atau HKI dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kebanyakan pendapat para sarjana sekalian. Kemudian kalau kita baca pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, perusahaan itu didefinisikan sebagai bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ya, jadi itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
97 tentang dokumen perusahaan. Nah, dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli, kemudian dari undang-undang tadi, ada beberapa unsur memang perusahaan itu. Pertama, bentuk usaha. Jadi perusahaan itu merupakan dalam bentuk usaha ya, yang dijalankan oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Jadi yang namanya perusahaan itu ya bentuk usahanya itu bisa perseorangan, bisa dia dalam bentuk badan usaha. Badan usaha ini ada yang berbadan hukum, ada yang non berbadan hukum. Jadi bentuk usaha itu ada perseorangan atau yang bentuknya badan. Yang badan ini ada yang non badan hukum, ada yang berbadan hukum. Kemudian yang kedua, kegiatan dalam ekonomi. Yang namanya perusahaan itu pasti melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi. Ya, perusahaan itu pasti melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi. Pertanyaannya adik-adik sekalian, ya, misalnya UNRAM atau Kejaksaan atau Pemda misalnya, apakah dia Pemda itu bisa dia dinas-dinas itu ya, apakah kategorinya perusahaan ya, ini pertanyaannya. Apakah UNRAM misalnya, kemudian kepolisian, kejaksaan, pengadilan masuk dalam kategori perusahaan enggak dia ya? Mohon Anda jawab ya juga ya, apakah termasuk itu yang disebutkan tadi. Jadi kegiatan dalam bidang ekonomi. Jadi yang namanya perusahaan itu melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi. Ya, yang namanya ekonomi itu pasti motifnya untuk mencari keuntungan. Ya. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara terus-menerus. Jadi kegiatan usaha itu dilakukan oleh perusahaan itu, baik bentuknya perseorangan maupun yang bentuknya badan usaha tadi, dilakukan secara terus-menerus. Memang aktivitasnya terus itu aja. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya mungkin juga Minggu ya, mungkin Minggu atau kecuali hari yang diliburkan ya, tidak beroperasi ya. Aktivitasnya terus dilakukan. Kalau di bidang produksi ya produksi terus. Kalau di bidang jual beli dia lakukan aktivitas itu. Kalau di bidang keuangan perbankan ya dia menawarkan ya, melayani, kemudian memberikan kepada konsumennya ya, kepada partner bisnisnya, berhubungan terus ya. Itu makna dilakukan secara terus menerus, aktivitasnya terus menerus. Kemudian yang keempat, terang-terangan ini maksudnya legal ya, tidak bertentangan dengan undang-undang ya, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan ya, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Jadi itu sebagai rule yang bersifat umum. Jadi unsur yang keempat itu harus bersifat legal ya, terang-terangan ya, legal, artinya tidak bertentangan ya, perusahaan itu dengan hukum undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kelima, dalam kualitas tertentu ya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi perusahaan itu baik kedudukannya sebagai subjek maupun sebagai sebuah aktivitas ya, dia melakukan aktivitas kegiatan itu dalam kualitas tertentu. Ada orang yang bekerja di situ kan, kalau kita lihat perusahaan di perbankan misalnya ya, ada pegawainya, ada direktur sampai yang di bawah itu staf-staf itu ya, mereka itu melakukan aktivitas dalam kualitas untuk siapa di situ, apakah untuk diri sendiri atau ke orang lain. Adik sekalian ya, tentunya untuk orang lain ya. Direktur yang ditugaskan untuk memimpin ya, mengelola usaha perusahaan itu, mereka ditugaskan ya, mereka berada di situ melakukan aktivitas dalam kualitas untuk orang lain, mereka bekerja seperti itu ya. Untuk siapa? Kalau dalam PT untuk pemegang saham kan, pemilik saham seperti itu ya. Jadi itu, atau untuk diri sendiri misalnya ya, untuk diri sendiri. Ada orang melakukan aktivitas usaha ya, punya perusahaan ya, dalam skala kecil misalnya usaha dagang misalnya di sekalian ya, atau karena pedagang kaki lima itu masuk dalam kategori perusahaan juga, tapi perusahaan yang skalanya kecil kan, usaha mikro ya, seperti itu. Itu mereka melakukan aktivitas untuk diri sendiri ya,
untuk diri sendiri, mereka untung untuk diri sendiri, mereka rugi juga rugi diri sendiri seperti itu. Ya ini